Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini kita berjumpa lagi di kelas tahsin ya. Hari ke berapa nih? Kelima ya di hari Jumat. Alhamdulillah. Kita buka dulu seperti biasa. Kita istighfar 3 kali, kemudian sholawat Nabi dan doa. Mari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga Allah mudahkan lisan kita dalam belajar dan bukakan pikiran kita, hati kita, sehingga kita mudah menerima ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Rizka ya. Oke, apa kabar nih teman-teman, ibu-ibu, mbak-mbak semua? Sehat-sehat semua ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah Mbak masih Tis. semangat Sehat. ya belajarnya ya? Kemarin saya 4 hari itu stres HP-nya padahal bermasalah HP-nya. Oh, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah ada rekamannya ya Bu ya. Iya, Bisa ya dari teman ya diikuti belajar di di situ. rekamannya ya, alhamdulillah. Iya, masih semangat ya mencari mana sih ini makhrajnya, sudah ada yang ketemu, ada yang belum gitu ya mungkin ya. Yang belum ketemu nggak usah patah semangat, semangat terus gitu. Pokoknya dicari sampai ketemu, nanti insya Allah Allah mudahkan. Saya juga masih belum pas-pas juga makhrajnya. Insya Allah gitu ya. Kita selalu perbaiki niat ya, niat kita belajar karena Allah, untuk meraih ridhonya Allah. Semoga Allah turunkan ridhonya kepada kita. Allah naikkan derajat kita sebagai penuntut ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak usah berpanjang lebar ya Mbak Rizka ya, aku serahkan ke Mbak Rizka ya, menghemat waktu nih. Biar latihannya lebih banyak insya Allah. Monggo Mbak Rizka. Iya Mbak Ati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu, mbak-mbak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar apa agak berisik Kak ya? Terdengar Mbak. Di saya terdengar, di teman-teman bagaimana? Terdengarkah? Ya jelas Mbak. Alhamdulillah. Ya. Saya coba share dulu ya. Kakak, sebentar ya, maaf. Oh, ini ada Bu Heni, Mbak Rizka, peserta baru masuk ya? Ya, harusnya mulai kemarin udah masuk, tapi kemarin saya masih izin. Oh iya. Mungkin izin kenalan dulu ya Mbak Rizka ya. Biar yang lain juga kenal nih. Insya Allah saya sudah kenal sih. Yang dari kelas saya udah kenal loh Mbak Ati. Oh iya, ini jangan-jangan kelasnya Bu Heni semua nih. Saya kelasnya Mbak Tutut sebelumnya. Oh begitu. Ya. Oh iya. Ya boleh kenalan dulu Mbak. Nih Mbak Rizka belum kenal soalnya. Monggo Bu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Heni dari Pacitan. Ya, jadi yang mungkin belum pernah ke Pacitan mau Pinara kalau pas misalnya. Tapi kayaknya kalau ke Pacitan nggak mungkin mampir ya. Memang cita-citanya ke Pacitan karena emang di paling bawah Jawa. Jadi kalau ke tempat saya tuh nggak mungkin nggak mau ke Pacitan karena mau ke Jawa Tengah juga ngapain juga tidak ke Pacitan ke bawah. Jadi lewat yang lain bisa ini.
Jadi kalau Iya, memang mau ke Pacitan tuh memang cita-citanya mau ke Pacitan, bukan kok harus niat gitu ya, niat ke Pacitan Iya, gitu ya. niat ke Pacitan karena Jadi memang peta paling letaknya bawah ya Bu ya. paling bawah. Jadi nggak mungkin kalau orang mau ke Jogja dari Surabaya tetap menggok ke Pacitan dulu itu juga nggak mungkin. Masya Allah, ya. Saya ibu 3 putra, yang sulung sudah mau selesai ini SMA-nya, ini sudah ujian ini, yang nomor 2 SMP, yang nomor 3 2 SD. Apalagi ya Mbak Ati ya, belajar di sini soalnya nggak pinter-pinter, tahsinnya ngajinya nggak pinter-pinter ini Mbak Ati. Iya, sama lah Bu. Kita juga masih belajar terus nih sepanjang masa ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Heni. Selamat bergabung di kelas tahsin Mbak Rizka ini ya, di kelas siang ya. Insya Allah kita belajar bareng-bareng. Ya, silakan Mbak Rizka. Mbak Rizka sudah siap? Mbak Rizka, oh sudah share screen tapi ini. Oh, mungkin masih terkendala ya Mbak Rizka ya. Iya, maafkan ya Allah. Iya, sudah kembali. Silakan Mbak Rizka. Ya, alhamdulillah, semoga sudah terkondisikan. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang baru, ya, coba kita mereview dulu ya, Mbak-mbak dan ibu-ibu sekalian, tentang huruf-huruf dan makhraj yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama ya, bentar saya ini pointernya dulu. Nah, yang pertama yang ini. Makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah dekat pita suara. Huruf apakah ini? Ada yang tahu ibu-ibu? Masih ingat? Huruf H dengan hamzah. H dengan hamzah. Betul. Sebentar, kok tidak keluar ya ini? Oh, pointernya. Sebentar ya. Kok nggak keluar hurufnya nih? Harusnya keluar. Masya Allah. Di enter kali. Nah, iya. Benar ya Ibu ya. Selanjutnya, boleh Ibu kita coba ya. Kita coba hurufnya. Kita posisikan di tenggorokan bagian bawah. Dekat daerah pita suara. Tidak boleh terlalu bawah. Kita coba baca ini dengan ini aja ya. Dengan matnya panjang jadinya A dan H, A, H gitu ya. Agak sedikit dipanjangkan. Panjangnya 2 harokat. Yuk kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Huruf hamzah dulu. A, H. Kerasa ya? Dia dari tenggorokan bagian bawah. Selanjutnya kita naik ke bagian tengah. Di bagian tengah tenggorokan. Di daerah epiglotis. Jadi kerasa tuh kayak ketika kita mengucapkannya itu kayak seperti ada katupnya. Nah, di daerah ini ada huruf apakah? Ada yang masih ingat? H sama Ain. Apa? Ain. Ain sama H. Ain Ain sama H. Ya, betul. Kita coba ya bersama-sama ya. Kita posisikan makhrajnya di tengah tenggorokan. Ain dulu ya. 1, 2, 3. Kemudian huruf H. Kita naik lagi ke bagian atasnya. Ada tenggorokan bagian atas atau disebut juga dengan akar lidah. Ada huruf apa ya? Ada yang masih ingat? Huruf Ghoin sama Kho. Betul. Kho. Yuk, kita baca yuk. 1, 2, 3. Goin dulu ya. Go-nya sekarang. Rasa ya. Oke. Selanjutnya kita ke gambar sebelah sini. Ada yang tahu ini makhrajnya di posisi mana? Yang mana? Yang mana, Mbak? Terlihat tidak pointernya? Oh, yang ini.
Ada di mana ini? Ini adalah di pangkal lidah. Lidah. Dia dinaikkan ke atas dan bertemu dengan langit-langit yang lunak. Mahroj, apakah ini? Oka. Qaf, ya. Oh. Sama ka. Ya, ini qaf dulu. Posisinya soalnya dia di langit-langit yang lunak. Kita rasakan ya ibu-ibu ya. Ya. Kita baca qafnya Oh. dengan ada matnya, ada alifnya. Oh, gitu, ada fathahnya dan alifnya. Oh. Oh. Kerasa ya? Oh. Oke. Oh. Selanjutnya di sampingnya qaf, ini ada temannya nih, masih di daerah pangkal lidah. Tapi dia adanya di adanya di mana ini kalau lihat dari gambar? Di langit yang Lidah bagian tengah. Di langit-langit yang pangkal lidah dinaikkan ke atas ke langit-langit yang bagian yang lunak. keras ya. Huruf apa Kaf. ini? Kaf. Kaf. Oke. Tuh. Kita sama-sama kita keluarkan huruf kaf dari makhrajnya. Kaf. Kita kasih fathah dan kita kasih alif ya. Oke. Selanjutnya kita ke bawah sebelah sini. Kelihatan pointernya? Ini ada posisi tengah lidah. Tengah lidah itu, tapi dia ketika kita menyebutkan hurufnya, kita tempelkan dia ke bagian langit-langit, ternyata ini menempel. Huruf apakah ini? Ja. Jim. Ya. Huruf apa? Jim. Oke, ayo kita coba baca. Keluarkan makhrajnya. Rasa ya. Oke, sekarang ke sampingnya. Dia makhrajnya sama dengan jim tadi, cuma dia tidak sampai menempel nih. Gitu. Apakah ini? Shin. Sa. Shin, betul ya. Yuk kita sama-sama kita ucapkan makhrajnya. Kita ucapkan hurufnya. Oke, ternyata selanjutnya ini sama masih di area tengah lidah dipertemukan dengan langit-langit, tapi ini jaraknya lebih jauh dari huruf shin. Huruf apakah itu? Ya. Tuh. Ayo kita sama-sama kita ucapkan huruf ya. Oke. Sedangkan ini yang terakhir, huruf yang kemarin kita pelajari, ini adalah Tepi lidah. tepi lidah. Bertemu dengan apa, Bu? Bertemu sama gusi gigi geraham atas. Ya, betul, ditekan ya. Jadi ini makhrajnya huruf apa? Dot ya. Kita sama-sama kita baca. Alhamdulillah. Insya Allah masih ingat ya Bu ya. Kita sudah pelajari ini, udah lumayan cukup banyak ini huruf-huruf yang sudah kita pelajari. Kita akan menambah lagi huruf baru hari ini insya Allah, yaitu tentang huruf lam. Huruf lam ini temannya siapa coba? Temannya siapa Bu? Lam temannya Nun. Ro. Temannya siapa dia? Temannya Makhrajnya sama dengan siapa? Nun. Lam. Nun. Nun. Ro. Nun roh. Nah, lam ini kalau kemarin kan kita belajar. Nih ya, maaf, kita balik dulu. Waduh, satu-satu ya. Kemarin kita belajar huruf dot itu adalah sisi lidah, ya. Sisi lidah itu bertemu dengan geraham atas, dan yang ditekan itu yang sebelah dari gigi geraham ke mana Bu? Ke gigi taring ya, yang ditekan ya. Nah, kalau sekarang ini lawannya nih,
Nah, yang warna kuning ini ternyata sekarang lawannya nih dia, yaitu di depan, di area depan, yaitu sisi lidah dari apa namanya? Dari akhir sisi lidah sampai ujung sisi lidah nih ya, yang warna kuning ini, itu yang Tekan. ditempelkan ke atas. Ya, kalau kemarin kita fokusnya dot ini di sisi lidah bagian belakangnya, sekarang di bagian depannya nih, gitu. Wah. Jadi ini terbaliknya dari makhraj huruf Dot. Dot. dot, betul. Iya, betul sekali. Nah, area yang kena gitu ya adalah langit-langit di gusi, gigi atas. Gigi atas. Ada 8 gigi ya. Kalau dihitung itu di sini ada 8 gigi yang kena area ini. Gitu. Ujung lidah masih ingat kan ya? Ujung lidah masih ingat? Ujung. Ini kan sisi lidah ya. Enggak. Gambar saya kelihatan tidak? Atasan, Mbak. Kelihatan. Kelihatan ya. Sini, ini adalah sisi lidahnya. Jadi ini sekarang sisi lidah yang bagian depannya. Kalau kemarin kan dot yang bagian sisi lidah sininya ya. Kalau sekarang kita di ujungnya nih. Ujung sisi lidah di area depannya yang kita tempelkan ke atas, ke langit-langit atas, gitu ya. Sudah ketemu makhrajnya? Lam. Sudah ketemu Ibu? Nah, sekarang kita lihat. Huruf lam ini memiliki sifat inhiraf. Apa itu artinya inhiraf? Inhiraf itu artinya menyimpang bergeser juga bisa. Jadi ternyata huruf asli makhrajnya huruf lam itu sebetulnya hanya di tepi lidah atau sisi lidahnya aja sebetulnya. Tapi ternyata ketika diucapkan dia itu bergeser. Jadi bisa kita mengucapkannya itu di area ujung lidahnya. Gitu. Itu maksudnya inhiraf di huruf lam, gitu ya. Gitu. Karena kalau kita mau mempertahankan gitu ya, huruf lamnya itu benar-benar hanya tepi lidah, itu agak susah Ibu. Coba kita coba. La. Coba. Ada sebagian orang yang memang dia bisa. Sebagian orang memang dia ada yang bisa mempertahankan benar-benar hanya sisi lidahnya yang kena gitu, yang kena ke langit-langit gitu. Tapi ternyata ada juga sebagian orang yang tidak bisa, dia akhirnya ujung lidahnya juga kena gitu ke langit-langit kayak gitu. Dan itu tidak jadi lahan ya Bu ya, tidak jadi kesalahan gitu, karena ternyata memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama gitu. Ada yang bilang makhrajnya lam juga itu bukan hanya sisi lidah, tapi ujung lidah juga termasuk makhrajnya dari lam. Ya. Nah, kemudian lam ini punya 2 pengucapan ya. Jadi bisa diucapkan dengan tafkhim atau tebal dan juga tarkik atau tipis. Kalau yang sebenarnya pada dasarnya huruf lam itu semuanya tipis, kecuali dia di lafaz jalalah yang sebelumnya fathah, dan juga sebelumnya dhammah. Fathah seperti ini ya, contohnya, dan juga dhammah. Nah, lamnya itu di lafaznya Allah di sini itu dibacanya tebal. Sisanya itu dibacanya berarti tipis. Kemudian ketika mengucapkan lam tebal, makhrajnya bergeser ke ujung lidah. Kalau tadi ketika kita mengucapkan lam tipis aja, ada yang kesulitan dengan makhrajnya hanya sisi lidah, bagaimana dengan menebalkan gitu? Itu lebih susah lagi gitu. Dan memang ketika kita menebalkan huruf lam ini, akhirnya jatuhnya ya ujung lidah gitu. Jatuhnya makhrajnya bukan sisi lidah lagi, tapi ujung lidah. Dan itu tidak menjadi lahan ya Bu ya. Ini ada catatan di paling bawah saya. Selama berasal dari ujung lidah, akhirnya dia tidak disebut sebagai kesalahan. Asal suaranya tepat. Tipis ya tipis, tebal ya tebal. Begitu ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?
Sebelum kita praktek? Tidak ada? Tidak ada ibu-ibu? Berarti yang disampaikan insya Allah jelas ya? Insya Allah Mbak Rizka. Allah jelas, alhamdulillah. Baik, sekarang kita masuk ke pengucapan lamnya. Kita masuk ke contoh-contohnya dan kita mulai praktek ya ibu-ibu. Ini saya sengaja masukkan di di dua pertama. Lali lual, tapi jangan dinadakan ya Bu. Jangan dinadakan dulu gitu karena kita mau mencari makhrajnya dulu nih supaya yang tepat gitu, supaya tepat dulu. Jadi bacanya biasa aja, nggak usah dinadain dulu. La, li, lu, al. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ketika mengucap itu karena kita udah terbiasa ya dengan ini nadanya seperti itu gitu. Tapi ini dibikin biasa dulu aja. Dan ini tidak disambung. Saya di sini bacanya diputus dulu ya. Kalau lulan benar lan, jadi nggak digabung ke lam yang ini gitu ya. Lulan lani, lali lual, lulan lani. Perhatikan ketika kita membaca huruf lam, ketika kita mengucapkan huruf lam, perhatikan untuk kena ke gigi-gigi ini ya, ke 8 gigi yang terkena dengan sisi lidahnya, ke lidahnya yang bagian atas. Tadi yang duluan datang siapa ya Ibu? Sesuai di screen-nya Mbak Rizka aja Mbak. Soalnya tadi hampir-hampir barengan juga. Dulu ya di sini ya. Silakan Bu Zayati, kita baris pertama dulu ya seperti kemarin biar bisa bergantian. Iya Mbak Rizka. La, li, lu, al, lulan, lani. Ya, insya Allah sudah tepat itu Bu. Kemudian selanjutnya Bu Rasmiati, boleh silakan. La, li, lu, al, lulan, lani. Lulan, lulan, lani. Ya, Ibu udah kerasa kena gigi-gigi bagian atas? Lani. Dia melebar. Sudah. Ya, sudah ya, dia melebar ya. La-nya ini dia melebar. Oke. Selanjutnya. Gitu ya. Lagi lu al. Ya. Lulan, lani. Ya, lebih ajak ya Bu ya. Kalau kita bacanya, kita kenakan makhrajnya itu satu bagian sisi lidah nih, satu paket gini, terus kena ke atas, itu dia lebih gimana ya? Mengucapkan huruf lamnya itu enggak gampang gitu. Enggak cuma kalau yang menyentuh itu hanya ujung sedikit aja gitu. Lebih kerasa nggak bedanya Bu? Coba dibedain. La sama la sama la itu berbeda. Tapi yang kedua udah alhamdulillah Ibu. Oke, selanjutnya Bu Rukmini, kalau di tempat saya ini. Boleh Ibu, silakan dicoba. La, li, lu, al, lulan, lani. Ya, kayaknya udah itu. Selanjutnya ada siapa lagi ya? Ada Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Lali, lu, al, lulan, lani. Ya. Bu Heni. Lali, lu, al, lulan, lani. Ya. Al. Ketika kita mengucapkan huruf al, lam ini punya sifat tawasul atau bainiyah. Jadi kita mengucapkannya itu jangan terlalu cepat-cepat melepaskan. Jadi kita sempurnakan dulu. Maksudnya apa gitu tawasul ini? Jadi dia ada aliran suara dari lam
tapi tidak juga terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Al, jadi dia tengah-tengah. Al juga tidak terlalu cepat. Al tidak. Al juga tidak terlalu lama. Al tidak juga. Jadi dia tuh hanya tengah-tengah aja. Al dia. Selanjutnya udah ya. Berarti kita naik lagi ke Bu Zayati ya. Saya belum, Bu. Oh, siapa ya? Maaf, Farah. Farah. di saya nggak kelihatan ya. Sebentar. Bagaimana memunculkan semua ya? Ada Mbak Farah, ada Mbak Indah juga. Mbak Indah udah tadi belum ya? Mbak Indah sudah belum? Udah ya tadi? Ya, Udah sudah, tadi. Mbak. Sudah Sudah. ya. Tinggal Bu Farah, silahkan Bu Farah. Ya. La, li, lu, al, lu, lan, lani. Oke, selanjutnya kita yang kedua ya Bu ya. Lalna, minal mulni, malilan, lanila. Jadi tidak digabung ya, ini satu-satu ya, biar lebih terasa ininya. Silakan Bu Zayati, yang nomor 2 ini. Ya, Mbak. Lalna minal mulni malilan lanila. Coba yang minal mulni, Bu. Minal mulni. Ya, sip. Oke. Selanjutnya Bu Rukmini. Lalna minal mulni malilan lanila. Alhamdulillah. Selanjutnya Mbak Intan. Lalna minal mulni malilan lanila. Minal mulninya lagi Mbak, tolong. Minal mulni. Ya, minal mulni. Lam yang keduanya. Minal mulni. Ya. Oke, selanjutnya Bu Farah dulu ternyata kalau di sini videonya. Silakan Bu Farah. Lalna minal mulni malilan lanila. Ya. Bu Heni boleh silakan. Lalna minal mulni malilan lanila. Ya. Bu Rasmiati silahkan Ibu. Lalna minal mulni malilan lanilan. Ya. Selanjutnya kita ke yang ketiga, baris ketiga ya. La ayatin kalimatan la'allakum. Boleh Bu Zayati? La ayatin kalimatan la'allakum. Ya. La'allakum. Coba lagi Bu, yang la'allakum. La'allakum. Ya. La'allakum. Ya. Selanjutnya Bu Rukmini. La ayatin kalimatan la'allakum. Coba lagi yang la ayatin. La ayatin. Ya, la A-nya dari mana Bu? Ya, betul. La ayatin dari bawah ya. Bawah tengah. Boleh selanjutnya Mbak Intan. La ayatin kalimatan la'allakum. Sebetulnya nun juga dia punya sifat yang sama seperti dengan lam. Jadi ketika kita mengucapkan la ayatin itu ada ininya, ada tawasulnya ya. La ayatin gitu. Sebentar, tapi sebentar. La ayatin kalimatan gitu ya. Selanjutnya Mbak Farah, silahkan. La ayatin kalimatan
La'allakum. Kurang yang la'allakum, kurang La'allakum. 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 Ya, karena ini lamnya ada 2. Jadi ketika dia di mahrojnya lam, ditahan dulu lagi gitu. Karena ada 2 lam di sana. 1 lam aja dia tawasud, apalagi 2 gitu ya. Kemudian Bu Rasmiati, boleh silakan. Tuh, ini posisinya jadi berubah-ubah ini, nggak apa-apa ya, maaf ya. Nggak apa-apa, Mbak Rizka. La ayatin kalimatan la'allakum. La ayatinnya, tolong lagi Ibu. La ayatin. Ya, la ayatin. La ayatin kalimatan la'allakum. Ya. Boleh Bu Heni, silahkan. La ayatin kalimatan la'allakum. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita ke pelafasan ini ya, lafaz jalalah. Tapi ini masih tipis. Kenapa? Karena ini ada kasroh bertemu dengan huruf lam. Jadi dibacanya masih tarqiq atau tipis. Bismillahi biayatillahi. Ini walaupun dia fathah, harokatnya di lamnya, tapi sebetulnya panjang atau pendek? Panjang. Kalau pakai sebetulnya pasti panjang ya, karena tadi saya bilangnya pendek. Iya, panjang ya. Rasulillahi. Jadi gitu ya, panjang. Boleh silakan Bu Zayati. Bismillahi biayatillahi. Ini karena sinyal ya. Kemudian Rasulillahi. ya, iya Ibu. Ini sepertinya agak melambatnya karena sinyal aja, insya Allah. Selanjutnya Bu Rukmini. Bismillahi. Sin ini itu dia sifatnya itu ada rikhwah atau rokhwah, suka dipanggilnya gitu. Jadi dia masa dibacakannya, masa panjangnya itu lebih panjang dari huruf lam. Kalau lam tadi kan Allah, dia ada tahannya sedikit. Kalau ini dia dialirkannya lebih banyak. Bismillahi, tapi tidak lebih banyak daripada huruf lam. Bismillahi, gitu ya Bu. Boleh dicoba lagi? Bismillahi. Ya. Biayatillahi. Tillahi. Ibu coba diringankan lagi lamnya. Tillah. Biayatillahi. Biayatillahi. Coba diringankan lagi. Jangan diangkat pangkalnya. Biayatillahi. Biayatillahi. Coba yang Rasulillah. Rasulillahi. Rasulillahi. Ya, coba nanti kita lihat yang lafaz Allahnya ya. Mbak Intan boleh silakan. Bismillahi biayatillahi Rasulillah biayatillahi. Kurang panjang. Biayatillahi. Tillahi. Tillahi. Coba lagi, sekarang disambung dari depan. Biayatillahi. Tenang Mbak, jangan buru-buru. Jangan buru-buru Mbak. Biayatillahi. Biayatillahi. Ibu Mbak kayak mau kemana ya? Tillahi. Biayatillahi. Dilebarkan dulu lagi di atas.
tillahi. Tillahi. Nah, sekarang coba dicoba lagi. Bi ayatillahi. Sip. Selanjutnya, Mbak. Rasulillah. Disempurnakan dulu lamnya. Rasulillahi. Rasulillah. Rasulillah. Haknya diperjelas lagi. Rasulillah. Rasulillah. Ya. Mbak Bu Farah, silakan. Bismillahi Ya. bi ayatillahi Rasulillahi. Ya. Bu Rasmiati boleh silakan. Bismillahi bi ayatillahi Rasulillahi. Lillah. Pas bagian lillahnya, Bu. Coba lagi, Bu. Rasul. Bismillahi bi ayatillahi Rasulillahi. Li-nya itu sempurnanya huruf li, huruf kasroh. Bagaimana Ibu-Ibu masih ingat sempurnanya huruf kasroh seperti apa? Ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah. Sempurnanya domah adalah ketika kita memonyongkan bibir seperti bunga yang merekah. Gitu ya. I itu ke bawah, rahang bawahnya di bawah diturunkan sedikit. I, a, a. Nah, ini li. Rasulillah. Nah, berarti ditarik ininya. Rasulillah. Ya. Boleh dicoba lagi, Bu? Rasulillah. Ya. Gitu ya. Biar kita terbiasa dengan kesempurnaan makhrajnya. Insyaallah. Boleh Ibu Heni? Bismillahi bi ayatillahi Rasulillah. Ya. Kemudian ini dia tantangannya nih di sini huruf lam ya, seperti dot kemarin. Masya Allah ya huruf dot kemarin kita perjuangannya ya Bu ya. Nah sekarang ini adalah perjuangan kita di huruf lam. Huruf lam, wah saya goyang-goyang nih sepertinya sinyalnya ya. Sebentar saya matikan ya. Gimana ya matikan video ini? Suara saya masih jelas nggak Bu? Jelas, Mbak. Jelas ya? Jelas. Oke. Fathah ketemu lam, innallaha, fathah ketemu lam ini dibacanya tafhim atau tarkik Ibu? Tafhim. Tafhim ya, tebal. Jadi lamnya seperti yang tadi saya sudah bilang, mempertahankan di sisi lidah itu tidak mudah gitu ya. Ketika mengucapkan lam tipis aja tidak mudah, apalagi kalau kita mengucapkan lam yang tebal gitu. Jadi boleh ketika ujung lidah, bentar ya, saya harus nyalain video lagi. Start video. Jelas ya video saya insya Allah ya. Ujung lidah, bagian lidah sebelah sini, itu boleh menempel ketika mengucapkan huruf lam tebal, boleh menempel di langit-langit gitu ya. Oke. Ada gunah di situ. Innallaha ma'adzallahi fallahu wattaqullaha. Dan ketika mengucapkan huruf lam tebal tidak monyong ya Bu, gitu. Karena kita menebalkannya itu dari mana Bu? Menebalkannya itu dari lidah. Dari pangkal lidah, betul.
Kok kursor saya nggak keluar, sebentar ya. Kita lihat di perbedaan lam tarkik dan lam tafhim. Ketika tarkik, si ujung lidahnya ini dia di bawah. Ketika dia mengucapkan tafhim, itu dia naik ke atas. Jadi kita sebetulnya yang membedakan itu bukan mulutnya, tapi belakangnya. Gitu ya. Nasullaha, nasullaha, wa'alallahi. Dan seperti yang pernah saya bilang, ketika mengucapkan fathah dengan huruf-huruf tebal, itu tidak seperti fathah ketika mengucapkan huruf yang tipis. Kalau yang tipis kan masih agak meringis ya. U, I, A. Masih agak meringis. Tapi kalau dia tebal, kayak orang marah. U, I, A. Jangan A ya, karena kan A hurufnya tipis ya. U, I, H. Misalkan gitu. Jadi kayak orang marah. Karena suaranya itu lebih bulat dibandingkan dengan suara yang tipis. Gitu ya. Innallaha ma'adallahi fallahu wattaqullaha nasullaha wa'alallahi. Angka lidahnya naik. Boleh silakan sekarang Bu Zayati dicoba. Yang baris pertama dulu ya Bu ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berarti sekarang yang 1, 2 dulu. Satu baris. Ya, Mbak. Innallaha. Masih pakai bibir Ibu. Innallaha. Bibirnya ditahan pakai pulpen boleh? Set, gitu. Biar kita belajar untuk tidak memonyokkan bibir. Innallaha. Innallaha. Ya. Innallaha. Tapi ditekan ya, jangan di Mas monyok ini juga maju ya. Kamu aja dong, nggak ada penahannya jadi. Innallaha. Innallaha. Ibu masih pakai bibir Bu. Innallaha. Coba yang setelahnya Bu. Ma'adau. Ma'adzallahi. Kenapa? Karena kalau kita monyong, nanti jadinya wow. Innallah. Gampang itu. Innallaha. Jadi wow, bukan lam. Mahrajnya jadi pindah nanti. Jadi harusnya memang keluarnya dari lam ya. Dicoba lagi Ibu. Dicoba lagi ya Bu ya. Jadi dulu ketika saya belajar huruf-huruf tebal adalah saya menemukan saya temukan dulu di antara huruf-huruf tebal yang kemarin tuh yang ada 7 buah itu ya, 7 huruf itu, mana yang duluan saya bisa merasakan pangkal lidah saya bisa naik. Ternyata waktu itu saya menemukannya itu di huruf qaf. Nah, setelah itu mengandalkan huruf qaf itu, saya belajar huruf lain. Jadi ketika posisi pangkal lidahnya lagi di qaf, saya sebutkan huruf lain. Nah, itu cukup efektif untuk saya. Silakan Ibu nanti bisa dicoba, dicari cara yang efektif untuk Ibu, gimana supaya si pangkal lidah kita itu bisa naik ke atas. Gitu ya Bu ya. Boleh dicoba lagi nanti Bu Zayati. Ya Mbak. Silakan huruf mini. Yang lain boleh di-mute dulu. Innallaha. Coba lagi Bu, maaf. Innallaha. Ya, kurang bulat suaranya. Innallaha. Tinggal disempurnakan lagi sedikit. Innallaha. Ya, nggak apa-apa, tegang-tegang nggak apa-apa. Ini tahap awal memang seperti itu. Silakan yang sebelah sini. Ma'adallahi. The-nya seperti ini. The. Za. Ya. Ma'adallahi.
Ma'adallahi. Ya, nggak apa-apa ya, tegang dulu nggak apa-apa. Nanti kalau kita udah terbiasa mengucapkan huruf ini gitu ya, insya Allah nanti akan lentur sendiri. Selanjutnya Mbak Intan boleh silakan. Kalau bisa saya bisa melihat ininya ya, pergerakan bibirnya biar terlihat. Innallaha ma'azallahi. Coba lagi Mbak yang ini. Mana Mbak? Coba yang innallahanya lagi Mbak, maaf. Innallaha. Ditahan dulu. Innallaha. Ya. Sekarang yang ma'adha. Ma'azallahi. Nya begini. Zallahi. Ya. Coba sekarang disambung Ma'azallahi. Ya. Tegang nggak apa-apa. Ma'azallahi. Ya. Selanjutnya Bu Farah silakan. Bu Farah dulu silakan. Masih di mute. Innallaha Ya. ma'adallahi. Ya. Coba lagi Mbak, coba lagi Bu yang innallaha. Innallaha. Ya. Sepertinya sih udah. Bu ini udah tadi ya? Oh, udah. Bu Rasmiati boleh silakan. Innallaha ma'adallahi. Mulutnya. Coba Bu. Innallaha. Innallaha. Simaknya mulut ya. Innallaha. Dan yang keluar itu juga beda ya suaranya ya. Kerasa nggak teman-teman? Innallaha. 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 Ya. Coba yang ma'adha. Ma'adallahi. 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 Jadi, kita yang innallaha lagi Bu, maaf ya. Coba yang innallaha lagi. Innallaha. Innallaha. Innallah. Coba kalau murutnya tidak monyong Ibu, diratakan bagaimana? Innallaha. Innallah. Innallaha. Ma'adallahi. Ma'adallahi. Saya khawatir ini dari mulut. Nanti kita coba lagi yang kedua ya Bu ya. Boleh Bu Heni dulu. Innallaha ma'adallahi. Ma'adallahi. Ya. Bisa sebetulnya itu ditebalkan lagi dibulatkan lagi suaranya, dan pangkal lidahnya itu bisa dinaikkan lagi, ditencangkan lagi. Coba Dari inallah ya Mbak? Iya. Innallaha ma'adallahi. Ma'adallah. Kurang ditebalkan sedikit lagi. Ma'adallahi. Ya. Ma'adallahi. Jadi ma'adallahi. Ya. Lebih dibulatkan lagi. Oke. Selanjutnya kita ke huruf baris kedua. Fallahu. Wattaqullaha. Monyong dulu, kemudian ke lam, ditarik. Wattaqullaha.
Nah, ini baru kerasa bedanya ya. Ketika kita mengucapkan dhammah kan dari waw tuh nanti akan terlihat bedanya. Kalau yang dia dari bibir, dia nggak akan ketariknya banyak gitu. Kalau dia dari waw juga silamnya, gitu. Nanti akan terlihat ya. Coba Bu Zayati. Wallahu. Masih dari mulut ya. Fallahu. Fallah. Wallahu. Wallahu. Coba ini nih. Di ini. Wallahu. Fallahu. Ya. Udah mulai tuh, Bu. Wattaqullahu. Wattaqullaha. Coba lagi. Wattaqullaha. Ibu temukan dulu ko, ki, ku. Kiku. Wattaqullaha. 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 Lamnya diratakan, Bu. Lamnya diratakan. Jadi enggak suaranya jadinya jadi suaranya lam. Coba, Bu. Di atas diratakan itu kena yang gigi-gigi. Wattaqullaha. 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 Nggak apa-apa ya, nanti dicoba lagi. Karena Ibu kenapa terasa sulit? Karena yaitu pangkal lidahnya belum bisa naik, belum bisa tegang. Jadinya tidak ketemu suaranya, suara lamnya yang tebal ini, lam yang tebalnya. Nggak apa-apa ya Bu ya, nanti dicoba lagi di baris ketiga. Silakan Bu Rukmini, silahkan. Fallahu. 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 Coba lagi. Fallahu. Ya, lanjut. Wattaqullahu. Wattaqullaha. Coba lagi yang wattaqullaha. Wattaqullaha. Ya, kayaknya sih udah. Ku, coba Bu, ku. Kullaha. 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 Ya. Coba Bu Intan. Iya, Bu. Makasih Bu Rukmini. Silakan Bu Intan. Fallahu. Coba lagi. Wattaqullaha. Fa. Fallahu. 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 Belum, Mbak. Orang ditegangin lagi siapanya tuh namanya ya? Si lidahnya. Lidahnya. Fallahu. Allahu. Fallahu. Ya. Wattaqullaha. Wattaqullaha. Ada waktu di lamnya ditahan gitu. Ada waktu lamnya agak lama di situ, ada tawatubnya. Wattaqullaha. Jangan terburu-buru. Wattaqullaha. Wattaqullaha. Ya. Wattaqullaha. 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 Pas di ininya aja nih Mbak. Kalau yang ini kayaknya udah oke. Yang ini nih, pas yang ini nanti latihan lagi ya Mbak ya. Ya. Silakan Bu Rasmiati, boleh silakan.
Alhamdulillah. Bu Rasmiati ya? Masih Ya, di Bu mute? Rasmiati. Masih di mute. Oh iya Bu, maaf Bu masih di mute. Oh iya. Fattakum fallahu wattaqullaha. Beda ya. Yang keluar dari suara belakang dari Pak, kalau dia itu pangkal lidahnya naik itu akan terasa berbeda dengan yang dari bibir, itu pasti gitu. Dan itu Bu Rasmiati belum tebal Ibu. Fallahu. Ya, nggak apa-apa nanti ini. Coba wattaqullaha. Ya. Ya. Coba wattaqullaha itu kayaknya udah mulai tuh Bu. Wattaqullaha. Wattaqullaha. Ibu, posisi lidahnya kena ke gigi bagian depan? Banyak giginya yang kena? Ya, wattaqullaha. Nah, belum ya Bu ya. Nanti kita coba lagi ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Nanti kita coba lagi insya Allah. Lanjutnya Bu Heni di sini. Fallahu wattaqullaha. Ya. Fallahu. Ibu kayaknya udah ini Bu. Udah di posisinya, pangkalnya juga udah naik. Tinggal tinggal ditegaskan aja gitu sebenarnya Bu. Tinggal dikuatkan aja. Fallahu wattaqullaha. Iki. Ya. Bu Farah, boleh silakan. Mbak Farah? Oh, Bu Farah kayaknya lagi. Ya, nggak apa-apa. Ini kita udah jam 5.03. Mau nanggung satu lagi atau gimana Mbak Ati? Satu lagi kalau mau dituntaskan Mbak, tinggal satu baris lagi ya? Tinggal satu baris nanggung ya? Nggak apa ya, ibu-ibu mbak-mbak ya, tinggal satu lagi. Nanggung. Nasullaha wa 'alallahi wa 'alallahi. Silakan Bu Zayati, kita coba. Nasullaha. Belum Ibu, masih pakai mulut. Lanjut. Wa 'alallahi, nggak apa-apa. Wa 'alallahi. Ibu masih wa 'alallahi. Ya. Masih kalau mahroj Ibu udah kena belum yang lamnya itu? Giginya udah kena ya? Nah, cuman masalahnya masih ditebalkannya itu lewat lidah, lewat mulut gitu ya. Kalau sudah menemukan mahrojnya, insya Allah temukan mahroj, kesempurnaan harokat, dan ketika ada huruf tebal itu naik pangkal lidahnya, insya Allah dapat. Yang penting Bu Zayati udah tahu konsepnya, udah tahu secara teorinya, insya Allah tinggal dilatih aja supaya naik pangkal lidahnya. Dibiasakan untuk coba itu. Selanjutnya Bu Ini, boleh silakan. Nasullah yang ini. Nasullaha wa 'alallahi. Wa-nya monyong dulu. Wa 'alallahi. Wa 'alallahi. Wa 'alallahi. Ya. Kayaknya udah dapat Bu, insya Allah. Bu Indah, Mbak Indah, yuk Mbak.
Nasullaha wa 'alallahi. Nasullahnya boleh lagi? Nasullaha. Wa-nya wa 'alallahi, coba lagi. Wa 'alallahi. Ya. Cuman wa-nya dimonyongin dulu. Wa 'alallahi. Wa 'alallahi. Yes. Oke. Lanjut, Bu Heni di sini. Nasullaha nawahi. Ya. Bu Rasmiati boleh silakan dicoba. Bisa ya. Nasullaha wa alallahi. Wa 'alallahi. Wa alallahi. Wa alallahi. Wa 'alallahi. Wa alallahi. Wa 'alallahi. Coba huruf qaf Ibu. Qa, qi, ku. Coba Bu. Qafiku. Coba lagi Bu. Wa alallahi. Qa, huruf qa Bu. Qaqiqu. Huruf qaf Ibu. Qaqiqu. Coba Bu. Qaqiqu. Ya. Ibu tuh udah dapat ininya. Wa alallahi. Paling tinggal gimana ya? Menyempurnakan benar-benar itu suaranya keluarnya dari tebalnya itu karena mengangkat si pangkal lidah aja itu. Jadi untuk apa namanya ya? Untuk menggunakan gerakan bibir gitu sampai akhirnya dia seperti ada tadi itu seperti ada nafas yang mengembung gitu ya. Itu jadi minimalisir banget gitu. Tapi sebenarnya kayaknya untuk pangkal lidahnya Ibu tuh sudah naik Bu Rasmiati. Tinggal dilatih aja untuk menyedikitkan gerakan gerakan mulut biar gak maju ke depan gitu supaya benar-benar memastikan bahwa yang keluar itu dari tebalnya itu bukan dari mulut tapi dari pangkal lidah. Itu aja sih Bu. Gitu ya. Alallahi. Ya. Wa 'alallahi ya. Wa alallahi. Ya. Wa 'ala nasullaha. Coba Bu. Nasullaha. Nah, sekarang su-nya kita sempurnakan dulu Bu. Nasullaha. Nanti kelihatan dari Nasullaha. Su-nya dimonyongkan. Su baru kita tarik ke huruf lam. Nasullaha. Nasullaha. Ya. Ya, kayaknya udah dapat Bu Rasmiati. Bu Farah, apakah bisa Bu Farah? Nggak apa-apa ya, nanti kalau Bu Farah nggak bisa kita voice note aja. Insya Allah. Tapi masih penasaran nih sama Bu Rasmiati. Nggak apa-apa, udah nanti di voice note aja insya Allah ya. Nggak apa-apa Mbak. Ini petir di sini lagi hujan deras. Oh iya, iya Ibu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Apa ya? Nanti kan kita akan kirim voice note supaya nanti semoga ketika di voice note itu suara tebalnya itu bisa terlihat jelas, yang benar-benar tebal dari pangkal lidah. Insya Allah ya. Sudah Mbak Ati. Semoga teman-teman berkenan, jangan lelah untuk berproses bersama, kita tumbuh bersama. Saya juga masih belajar gitu ya. Saya juga belajar dari ibu-ibu dan mbak-mbak semua di sini. Yang salahnya mohon dimaafkan jika ada benarnya itu murni gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin ya ibu-ibu ya, mohon maaf lahir batin. Ya, Mbak. Insyaallah ya. Terima kasih Mbak Ati. Terima kasih banyak Mbak Rizka.
Ya, jazakillah Mbak Rizka ilmunya sore ini. Masya Allah ya, kita belajar huruf lam ya hari ini. Lam tebal itu yang masih jadi PR kita bersama. Saya juga sih Mas. Ya, jangan patah semangat Bu, semangat terus. Tadi ada tips dari Mbak Rizka ya untuk menebalkan, mencari tebalnya, menaikkan pangkal lidahnya dipancing ya pakai huruf qaf tadi ya. Kalau udah ketemu itu nanti dilatih sendiri, terus dirasakan, oh begini naiknya gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir ya di kelas siang ini ya Ibu-Ibu, Mbak semuanya. Kita tutup kelas pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar, kemudian kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf bila ada salah-salah dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu-ibu ya, tetap semangat. Terima kasih teman-teman.